Hai Sobat Resi, ketemu lagi di Resi Enterprise Channel. Kali ini bareng aku lagi, Lola, di konten terbarunya Resi. Mulai hari ini hingga ke depan, Lola bakal nemenin kalian untuk membahas info-info tentang sepak bola yang menarik dan menggelitik di luar lapangan hijau. So Sobat Resi, inilah Hiperbola, histori perbolaan. Oke guys, masih bersama Lola. Sobat Resi, di episode perdana Hiperbola ini Lola lagi pengen ngomongin tentang sosok legendaris di kancah persepak bola nasional. Siapakah dia? Tahu? Ada yang tahu? Cuma ya, nanti bakal ditayangin di sini atau di sini, pokoknya ya nanti terlihat fotonya guys. Buat kalian nih cowok-cowok yang suka sepak bola, tapi banyak juga sih cewek yang suka sepak bola, pasti kenal nih sama salah satu tokoh, yaitu Andi Ramang. Oke deh, Lola bakal bacain sedikit trivia tentang beliau biar kamu atau kalian di luar sana bisa lebih kenal deket sama sosok yang satu ini. Oke, Andi Ramang adalah legenda PSM Makassar di era kompetisi perserikatan sekaligus mantan pemain tim nasional Indonesia loh, yang pernah membawa Indonesia berjaya di berbagai turnamen internasional. Yang paling sering dibahas adalah kegemilangannya pada Olimpiade Melbourne 1956. Di babak perempat final turnamen tersebut, saat Indonesia masih bersama Uni Soviet, beliau bahkan sempat merepotkan penjaga gawang terbaik di dunia sepanjang masa Uni Soviet, yaitu Lev Yashin. Wah, keren juga ya, direpotin gawang tuh. Nah, Lev Yashin ini lahir pada 24 April 1924. Ramang adalah putra dari seorang abdi kerajaan baru, yaitu Sulawesi Selatan, yang berpenghasilan biasa saja pada masa kolonial. Untuk membantu perekonomian keluarga, Ramang yang saat itu menempuh pendidikan di sekolah rakyat hanya mempunyai dua pilihan untuk menjalani rutinitasnya. Kalau tidak bermain bola, ia akan mengayuh sepeda sejauh 50 km untuk berjualan ikan di pasar Segiri. Ya, Ramang kecil memang sudah memiliki bakat olah bola. Bakat itu diwarisi oleh sang ayah, yaitu Nyo Olo, yang memang sering bermain sepak raga, olahraga tradisional Makassar di lingkungan kerajaan. Menurut M. Dahlan Abu Bakar yang menulis biografi berjudul Ramang Macan Bola tahun 2010, suatu waktu ketika Ramang dan teman-teman masa kecilnya bermain bola dari kulit jeruk, mereka melihat pesawat Belanda yang terbang jauh di atas kepala mereka. Secara spontan, Ramang langsung berujar optimis, "Dengan kaki saya akan bisa naik pesawat terbang." Pada tahun 1945, setelah berkeluarga, Ramang memutuskan pindah ke Makassar. Di kota itulah seorang tokoh besar asal Sulawesi Selatan bernama Andi Matalata melihat talenta sepak bola Ramang, sehingga beliau akhirnya menyarankan Ramang untuk meneliti karir di sepak bola. Jadi Andi Matalata inilah yang membantu Ramang pada saat itu. Nah, sambil meniti karir sebagai pesepak bola hingga akhirnya bergabung dengan PSM Makassar, ketika itu Makassar bernama Football Bond. Ramang saat itu hidup dalam kemiskinan. Beliau berupaya mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan menarik becak dan sesekali menjadi kernet truk dadakan. Nah, kemampuan fantastis yang ditunjukkan oleh Andi Ramang ini sebagai penyerang bersama PSM Makassar di kompetisi perserikatan akhirnya membawanya dipanggil oleh tim nasional Indonesia, yang dimana di bawah asuhan pelatih asal Singapura, yaitu Cho Seung Kyu. Kalau aku salah kata maaf aja guys. Dan sejak saat itu kisah hidup Ramang mulai banyak diisi dengan prestasi-prestasi. Sebagai pelatih, Cho Seung Kyu bahkan mengakui kemampuan Ramang. Dengan gamblang, pelatih keturunan Tionghoa itu menggambarkan Ramang sebagai sosok pemain yang cerdas. Pemain seperti Ramang tidak bisa dicari. Ia adalah pemain yang bermain dengan otaknya.
Tanpa Ramang, Indonesia tidak akan mampu berprestasi, sebut Kui pada 1953, sebagaimana dikutip oleh majalah Tempo. Memasuki era pelatih timnas setelahnya, yaitu era pelatih asal Yugoslavia, yaitu Antun Pogacnik, Ramang masih tetap menjadi andalan lini depan Indonesia, terutama pada periode 1954 hingga 1961. Antun Pogacnik atau akrab disapa Tony, kala itu terkenal sebagai pelatih bertangan dingin. Di bawah bimbingan Coach Tony, Ramang berhasil menorehkan bermacam prestasi dan sejarah baik untuk timnas Indonesia maupun untuk dirinya pribadi. Salah satu sejarah yang sangat ikonik adalah partai perempat final Olimpiade Melbourne 1956 ketika Indonesia harus menghadapi lawan terberat yaitu Uni Soviet. Hari itu 11 November 1956, 3.822 penonton datang ke Stadion Olimpiade Melbourne untuk melihat bintang-bintang Uni Soviet membombardir gawang Indonesia dan berpesta gol. Tony, pelatih Indonesia, sudah menyiapkan pertahanan bergerendel untuk mengusik pesta Uni Soviet dengan memainkan pakem 3-4-3 meskipun dengan komposisi yang tidak lazim. Dua pemain bertahan yaitu Xian Leong dan Him Chian justru dimainkan di lini tengah bersama Ramlan dan Leong Ho. Di lini depan, Tony mengandalkan Ashari Danu, Endang Witarsa, serta Ramang. Taktik Tony saat itu terbukti berhasil. Menurut artikel yang ditulis di laman FIFA, ketika serangan Uni Soviet sering mentok di barisan pertahanan Indonesia atau di tangan kiper Maulwi Ceylan, pemain bertahan Uni Soviet yang gagah tiba-tiba kaget ketika Ramang penyerang Indonesia bertubuh pendek beberapa kali berhasil melewati 2-3 pemain Uni Soviet, membuat back Uni Soviet menekal angin dan memaksa Lev Yashin, kiper terbaik dunia sepanjang masa, pontang-panting menyelamatkan gawangnya. Pada menit ke-84, jika bukan karena penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Lev Yashin, Ramang barangkali sudah membobol gawang Uni Soviet. Ramang bahkan sempat bertutur, "Ketika itu, saya hampir mencetak gol, tapi baju saya ditarik oleh lawan." Mitos tentang kehebatan Ramang ternyata tak melulu berhubungan dengan tinta emas. Pada 1961, tepatnya dalam Kejurnas PSSI 1961, Ramang pernah mendapatkan sanksi larangan bertanding seumur hidup. Ia ditengarai terlibat dalam pengaturan skor. Semua bermula saat PSM Makassar, klub Ramang bertanding melawan tuan rumah Persebaya Surabaya. Di atas kertas, PSM Makassar sebetulnya bisa menang mudah, mengingat Persebaya saat itu tergolong klub baru di Perserikatan. Namun setelah PSM sempat unggul 1-3 pada babak pertama, Persebaya berhasil menyamakan kedudukannya menjadi 3-3. Banyak pihak curiga pertandingan itu tidak berjalan normal, terlebih saat melihat para penyerang PSM yang terlalu sering membuang-buang peluang. PSM membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki pertandingan itu dan akhirnya menemukan bukti pengaturan skor. Mengejutkan memang. Ramang didakwa menjadi salah satu pemain yang terlibat. Meski begitu, hingga ia meninggal pada 26 September 1987, Ramang tidak pernah mengakui keterlibatannya dalam pengaturan skor. Ia mengaku hanya menerima hadiah dari orang yang menang judi. "Saya minta keadilan, tapi tidak dapat," kata Ramang seperti diberitakan Tempo. "Saya telah menunjukkan orang yang memberikan hadiah, ternyata tidak pernah ditanyakan kepadanya benar atau tidak. Hadiah itu diberikan setelah pertandingan melawan Persija, setelah kita menang." Nah Sobat Resi, itulah sekelumit cerita tentang Andi Ramang, legenda PSM Makassar sekaligus timnas Indonesia di masa lalu. Nah, buat kalian semua yang mau tahu info-info menarik seputar sepak bola, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya Resi Enterprise Channel agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari kami.
Saya Lola pamit undur diri, stay healthy and move along. Bye-bye.